Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama perkenalkan nama saya Bumi Batani 2200 Nah, di sini saya ambil dengan judul mata kuliah pemerintahan daerah dan desa. Nah, di sini saya menjelaskan bab 6 penataan daerah otonomi. Nah, di mana daerah otonomi itu? Istilah daerah dalam terminologi daerah otonom di Indonesia memunculkan dua penafsiran utama yang apabila tidak dipahami dengan benar oleh para pembuat kebijakan, maka hal tersebut akan memunculkan konflik. Penafsiran pertama tentang istilah daerah otonomi berasal dari pemahaman yang meluas atas pengertian daerah yang dipahami sebagai area teritorial atau kekuasaan atas luas tanah tertentu. Daerah dalam penafsiran dipahami sebagai teritorial filsafat fisik berupa lahan, dataran tanah dalam dipahami sebagai teritorial fisik berupa lahan, dataran tanah, dan batas-batas fisik tertentu yang berada dalam wilayah kekuasaan. Nah, seperti pemerintahan daerah, kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, di mana pemerintahan itu ketika menjalankan otoriter yang akan dipahami dan akan yang dilaksanakan oleh pemerintah legislatif itu sendiri. Ketika melaksanakan pemerintahan itu, kebijakan apa yang dilaksanakan oleh perwakilan daerah itu pimpinan dari pemerintahan yang diwakili oleh rakyat itu tersendiri. Nah, di mana otoriter itu yang dijalankan dengan sesuai alur-alur yang didapatkan dari daerah tetangga, maka dijalankan dengan sesuai narasi-narasi atau narasumber yang sudah dibijak bersama atau narasumber yang sudah dilaksanakan oleh atasan itu sendiri. Nah, di mana ketika kita berada pada wilayah itu tersebut tadi, bahwa pemerintahan itu, contohnya anggota dewan, pemerintahan pimpinan daerah, yaitu dijalankan secara tugas dan tupoksi tanggung jawab, harus lebih memahami dari segala aspek yang kita sudah dijalankan atau yang sudah kita dipahami. Nah, ketika narasumber itu ada seorang aktivis atau seorang masyarakat yang menyuarakan atau menyampaikan aspirasi penanggung jawab atau perwakilan dari kegiatan itu kegiatan tersebut tadi,
maka pemerintah juga harus ambil kebijakan atau tindakan-tindakan yang sebenarnya. Nah, ketika di sini apa saja yang berada di atas atau dalam peristiwa-peristiwa itu tersebut, maka perjanjian-perjanjian kerjasama atau dipahami sebagai wilayah kekuasaan seorang raja itu begitu sendiri. Nah, ketika kita melaksanakan dengan pelayanan-pelayanan publik itu sendiri, maka yang kita sesuai yang diinginkan atau yang sudah digerakkan, maka kita harus lebih rilis atau lebih mempunyai kendali. Nah, di sini begitu pula juga dengan kadipaten yang berarti wilayah kekuasaan seorang adipati dan dan seterusnya. Pada kabupaten dan kelurahan, dengan demikian wajarnya apabila kegiatan-kegiatan yang sudah diadakan oleh pemerintah-pemerintah tertinggi, maka pemerintah perwakilan atau pimpinan-pimpinan itu sendiri harus dengan dijalankan apa yang menjadikan nara sumber itu sendiri tadi. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa poin keempat, variabel penataan daerah. Nah, di sini dia sudah mengatakan bahwa meskipun terdapat ragam kompleksitas yang khas di setiap negara, umumnya penetapan batas daerah dibutuhkan karena beberapa hal. Mengungkapkan arti penting penetapan batas daerah tersebut sebagai penentuan pola spasial kehidupan. Nah, di sini dia sudah menjelaskan bahwa penderitaan di setiap daerah-daerah perbatasan, di mana lebih tepatnya perdesaan itu yang ketinggalan atau masyarakat yang tidak mampu dari segala aspek ekonomi, baik SDM, SDA, dan lain sebagainya, itu harus berbagai dari segala rinci-rinci yang kita perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan itu bukan dari masyarakat kecil itu sendiri, akan tetapi yang perlu yang diperhatikan itu bahwa dari seorang pimpinan atau seorang pelatih bukan hanya tinggal dengan satu wilayah saja atau satu daratan atau satu halaman, akan tetapi dari segala segelintir yang perlu diperhatikan. Namun apapun yang ketinggalan, di mana masyarakat kecil yang mengeluh dari segala aspek, baik ekonomi, baik sumber daya alam, yaitu yang perlu diperhatikan. Maka ketika masyarakat itu akan menyatu di dalam kampung halaman itu sendiri,
Nah, mungkin itu saja penyampaian penjelasan dari bab 6 tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.